memuliakan nama Tuhan. Itu adik-adik semua, kakak undang untuk berdiri. Kita mau bernyanyi bersama ya. Ayo adik-adik, ada yang kita nyanyi apa judul lagunya Kak? Saudariyo, Mele, mari kita bersuka cita. Saudariyo. Oke deh, ayo. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah minggu pagi ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, tadi kan sudah pemanasan. Sekarang kita mau masuk ke ibadah ya. Sebelum masuk ibadah, persiapkan hatinya, pikirannya, persiapkan Alkitab, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita masuk ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang alas yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk minggu ini yang diambil dari titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita.
Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, banyak dosa yang sudah kita lakukan kepada papa dan mama, kepada bapak ibu guru di sekolah, kepada teman-teman, terlebih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini kakaknya mengundang adik-adik untuk mengambil sikap berdoa sambil bernyanyi. Kita mau mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita untuk minggu ini, Minggu Advent kedua, yang diambil dari Malaki pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 4. Dari buku Maleaki pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 4. Saya akan membacakan untuk adik-adik. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk kepada Tuhan.
Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku iman kita bersama-sama. Untuk itu kita akan mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 120. Hai siarkan di gunung. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Oke, sekarang kita mau dengarkan cerita Alkitab ya adik-adik. Cerita Alkitabnya menarik loh. Adik-adik punya pesan-pesan yang penting dari kakak sekolah minggunya. Hari ini cerita Alkitab dibawakan oleh kakak Anya. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita bernyanyi dari buku lagu Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Padaku juga. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kakaknya boleh bertemu dengan adik-adik walaupun secara online. Masih semangat kan sekolah minggunya? Gak terasa ya, hari ini kita masuk ke Advent kedua. Hari ini kakaknya mau berbagi cerita lewat cerita firman Tuhan. Kakak mau cerita sekolah minggu, tapi sebelumnya adik-adik sekolah minggu siapkan Alkitabnya ya. Siapkan hatinya agar firman Tuhan hari ini bukan hanya didengar, tapi dilakukan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang terus memelihara kami hari lepas hari, dan kami boleh ada sampai dengan hari ini karena anugerah Tuhan. Kami sudah bernyanyi untuk Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar cerita sekolah minggu oleh kakak sekolah minggu kami.
Berkati kami Tuhan, agar kami boleh memahami, boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan untuk kakak sekolah minggu kami akan menyampaikan, pakai dengan segala keterbatasan, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampunkan dosa kami terlebih dahulu Tuhan, dan kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu HKBP Jambi 1 siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Cerita Alkitab hari ini diambil dari kitab Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. Ayo, kitab Markus itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, benar sekali, perjanjian baru. Kitab Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh ikuti kakak baca dalam hati ya. Untuk adik-adik yang masih belum bisa membaca, boleh minta tolong papa dan mama membacakannya. Oke, kakaknya akan bacakan untuk adik-adik semua. Markus 1 ayat 1 sampai 5, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dan ada suara orang-orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Cerita pada minggu hari ini berjudul, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ada tokoh yang diceritakan pada hari ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Siapa itu Yohanes Pembaptis? Ya, dia adalah orang yang mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, tahu nggak siapa itu Yohanes Pembaptis? Kakak tunjukin gambarnya ya adik-adik, mudah-mudahan sih bisa kelihatan ya. Nih, lewat HP kakak. Tuh, pernah lihat kali ya di buku cerita Alkitabnya? Ya, Yohanes Pembaptis ini, dia pakaiannya bisa dilihat dari kulit binatang. Ya, dia membawa tongkat dan makanannya adalah belalang madu dan hutan, melalang madu dan madu hutan. Kakak ulang sekali lagi, makanannya adalah belalang dan madu hutan. Ada 3 hal yang mau disampaikan oleh Yohanes kepada kakaknya dan semua adik-adik sekolah minggu yang ada di HKBP Jambi 1. Mau tahu apa itu? Yang pertama, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yang kedua, luruskanlah jalan baginya. Dan yang terakhir, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Kakak ulangin ya adik ya. Yang pertama, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yang kedua, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yang ketiga, luruskanlah jalan baginya. Itu ada di kitab Markus pasal yang pertama ayat ketiga. Ada suara orang-orang yang berseru di padang gurun. Apa maksudnya? Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Seperti hari ini yang adik-adik lakukan. Duduk, tenang, memegang Alkitab, mendengar kakaknya bercerita. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kenapa harus mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah pelita, adalah pedoman untuk kita berjalan di jalannya Tuhan. Jadi bukan hanya sebagai pendengar, kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi kita harus sering mendengar suara Tuhan. Contoh, ketika kita malas belajar, ada yang berbisik, ayo rajin belajar, rajin belajar. Ketika kita tidak mau makan, kita mau makan tapi tidak berdoa, terus ada yang ngomong, berdoa dulu supaya makanannya diberkati. Itu juga seperti itu. Jadi ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Berarti kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah tonggak kita untuk boleh melangkah berjalan di jalannya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Apa maksudnya? Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup, harus menjadi teladan bagi banyak orang. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Jadi bukan hanya mendengar, harus juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita boleh melihat wajah Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, luruskanlah jalan baginya. Apa maksudnya luruskanlah jalan baginya itu?
kita harus menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Tidak harus menjadi seperti pendeta, berkhotbah, tidak. Dalam hidup kita, ketika kita menolong teman kita, ketika ada teman kita yang berbuat jahat, terus kita bilang, kamu tidak boleh seperti itu, kita mengingatkan dia, itu juga termasuk dalam luruskanlah jalan baginya. Kita harus ingatkan teman-teman kita untuk boleh melakukan apa yang baik, seperti yang ada dikatakan di dalam Kidung Jemaat nomor 120. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Jadi walaupun kita masih kecil-kecil, tidak menjadi penghalang bagi kita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, bahkan dipakai Tuhan untuk boleh menyebarkan Injil dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di lingkungan kita bermain. Biarlah kita boleh menjadi Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi kita harus persiapkan diri dulu untuk kita adik-adik. Kita harus mau berbagi kasih dengan orang lain. Kita harus mau memaafkan orang lain. Kita harus mau mengasihi orang lain. Karena sama-sama kita buka ya, dari kitab Matius pasal 22 Matius pasal 22 ayat yang ke-37, ayat yang ke-37 dan 38. Kakaknya akan bacakan buat kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi perintah Tuhan hari ini, kita mengasihi sesama kita, menyayangi orang-orang di sekitar kita dengan tulus tanpa pamrih. Kita harus lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Hiduplah benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Ingat, hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yakinlah ketika kita melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan berkelimpahan di dalam hidup kita. Selamat menyambut Advent yang kedua adik-adik sekolah minggu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau seperti Yohanes Pembaptis yang mau mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kami mau menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Kami tahu Tuhan untuk melakukan bukanlah hal yang mudah, tapi kami percaya Tuhan kami yang hidup akan beri kami kekuatan sehingga di masa kecil kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, dan sesama kami manusia boleh melihat rupa Allah, kasih Allah melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya kami dengar, tapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan. Jikalau adik-adik sekolah minggu kami ada yang akan mempersiapkan diri untuk ujian semester, Tuhan yang boleh menolong mereka, memberkati mereka agar boleh mengerjakan soal dengan baik. Berkati juga kesehatan mereka Tuhan. Dan bahkan kami saat ini sedang masih melawan corona, Tuhan yang boleh mampukan kami untuk boleh melewati itu semua. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk papa dan mama kami. Kami berdoa untuk kesehatan mereka. Kami berdoa untuk pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan berkat-Mu berkelimpahan di dalam kedua orang tua kami. Jikalau ada orang tua kami yang sedang sakit, terkhusus untuk orang tua dari adik sekolah minggu kami Samuel Lubis, kami berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang mampukan semua apa yang dibutuhkan. Bahkan Tuhan yang beri kekuatan kepada keluarga Samuel, keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk setiap orang tua yang ada juga sedang sakit Tuhan. Kami juga berdoa tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa kesembuhan boleh menjamah tubuh jasmani orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal kami, sekolah minggu kami untuk sesi 1 tanggal 16 dan sesi 2 tanggal 19. Kami mau serahkan segala persiapannya Tuhan, bahkan hati adik-adik kami di dalam mempersiapkan diri. Tuhan juga yang boleh melihat itu semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Anju Saragi, bahkan untuk Amang Inang Sintua kami, Bapak Kakak dan Abang sekolah minggu kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, berkati pelayanan mereka, kiranya makin banyak jiwa yang boleh diselamatkan oleh tangan-tangan mereka. 1 minggu ke depan kami serahkan kehidupan
kehidupan kami, Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh berkati. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami, ucapan syukur kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Hai adik-adik, pengumuman hari ini kakak-kakak sekolah minggu, semua majelis yang ada di HKBP Jambi 1 mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Yang berulang tahun di minggu ini. Ya, dan kakak juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang telah mengikuti ibadah sampai dengan saat ini. Dan kakak sekolah minggu juga untuk adik-adik sekolah minggu yang sedang sakit di rumah, semoga semua sembuh ya. Amin. Pengumuman yang ketiga, seperti informasi di minggu lalu, kita untuk aktivitasnya selama persiapan Natal itu ditiadakan ya adik-adik. Jadi adik-adik fokus untuk persiapan Natal kita. Kemudian yang keempat, hari ini nanti jangan lupa jam 1 untuk sesi pertama itu akan mengadakan JR. Wek mana saja? Yang pertama wek Patar, kemudian yang kedua wek Simponi, dan yang ketiga adik-adik sekolah minggu 10.30. Itu jam berapa Kak? Jam 1. Ya, jangan lupa nanti datang. Jangan lupa. Yang kemudian untuk sesi kedua itu datangnya jam 14.30 atau jam berapa Kak? Setengah 3. Jam 14.30 itu jam setengah 3. Nah, untuk web mana saja? Yang pertama web Kumpe Puda, web Tanjung Pinang, dan web Pasar Jelutung. Adik-adik datang ya. Dan juga nanti setibanya di gereja, adik-adik harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Dari rumah wajib memakai masker. Dan duduknya juga nanti harus jaga jarak. Ya, tidak boleh berdekatan dan tidak boleh ribut selama nanti JR. Tapi boleh nanya nggak Kak? Apa itu? Yang boleh datang untuk JR itu adik-adik yang bagaimana sih Kak? Nah, yang datang JR itu adalah adik-adik sekolah minggu yang telah mendapatkan tugas dari kakak sekolah minggunya atau telah mengambil bagian, contohnya mendapat liturgi, atau yang ikut pemusik, atau juga yang adik-adik song leader, ya semua yang ikut ambil bagian, ya. Yang menari juga ya Kak? Iya, yang menari adik-adik. Ikut ambil bagian yang sudah latihan sama kakak sekolah minggunya. Jangan lupa datang ya. Selanjutnya pengumuman yang kelima, Natal kita. Yang pertama, kakak ulangi lagi, sesi pertama itu tanggal 16 Desember. Wek mana saja tadi? Wek Patar, Wek Simponi, dan sekolah minggu 10.30. Itu kita masuk jam 3 sore. Jam 3. Kemudian untuk sesi kedua itu akan dilaksanakan tanggal 19 Desember, hari Minggu jam 3 juga. Nah, wek mana saja? Itu wek Kumpe Puda, kemudian wek Tanjung Pinang, kemudian wek Pasar Jelutung. sama jam 3 sore. Nah, tetap yang mengikuti ibadah Natal sekolah minggu itu adalah semua adik-adik sekolah minggu yang terlibat. Jadi orang tua itu kita akan menyaksikan di bawah secara live streaming. Nanti di bawah akan ada fokus orang tua yang di bawah atau di rumah juga boleh. Yang boleh mengikuti hanya adik-adik sekolah minggu. Demikian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih adik semua. Ya, hari ini kita penuh sukacita ya kakak-kakak. Karena kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita juga telah mendengarkan cerita Alkitab pada minggu hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau mengangkat lagu pujian Gue Kelas di Roha Doa di Molukon. Dia
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat kebaktian Advent kedua.